Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh ketua kelas? Ya, boleh dipimpin berdoanya, boleh dalam hati. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi sebelum memulai pembelajaran itu kita perlu berdoa, karena dengan berdoa diharapkan dari materi yang akan Ibu sampaikan ini bisa sampai ke kalian dan bermanfaat untuk kalian. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta kelasnya dikondisikan dulu. Apakah ada sampah di bawah meja atau di atas meja? Oke. Oh, ini. Boleh nanti dibuang saja saat istirahat. Kayaknya untuk kelas ini sangat kondusif ya. Sudah sangat bagus. Perlu dipertahankan untuk minggu selanjutnya. Oke. Sebelumnya apakah ada yang tidak masuk hari ini, Nak? Ada ya? Siapa yang tidak masuk? Hanifah. Kenapa sih Hanifah? Oh, dispen ya. Oh ya, mengikuti training ini edukasi ini ya. Nah, Ibu buka PowerPoint-nya. Nah, oke. Ya boleh yang mau mencatat, boleh dicatat. Jadi hari ini kita akan belajar sejarah. Sebelumnya kalian belajar apa tadi? Kimia. Oke, kimia. Nah, ini kita akan belajar mengenai perkembangan kehidupan masyarakat praaksara berdasarkan corak kehidupannya. Mungkin minggu kemarin kalian sudah ya belajar mengenai asal-usul nenek moyang. Nah, ini sekarang kita tentang perkembangan kehidupannya. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah kamu bersemangat mengikuti pelajaran hari ini? Oke, bersemangat. Padahal tadi kalian belajar kimia kan? Ya, jadi kalian itu harus tetap semangat walaupun tadi misalnya capek kayak gitu, karena dengan belajar itu bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian di masa mendatang. Ya, di masa depan boleh. Oke, selanjutnya. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Nah, di sini Ibu berharap kalian sebagai peserta didik itu dapat mendeskripsikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat praaksara, dan yang kedua peserta didik itu dapat mengidentifikasi masyarakat berburu, meramu, bercocok tanam dan masa perundagian. Oke. Nah, oh ya, sebelum ke materi tadi pertanyaan pemantik, di sini kan kita akan menggunakan model pembelajaran itu adalah problem based learning. Jadi model pembelajarannya itu berbasis masalah. Jadi misalnya kalian ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke Ibu itu boleh. Dan nanti kita akan melakukan diskusi. Nah, di diskusi itu kalian boleh melakukan tanya jawab kepada teman kalian. Atau misalnya ngasih kritik saran juga boleh. Nah, selanjutnya ada yang tahu gambar ini apa? Ya, ada yang taunya ulek, ada yang taunya cobek. Itu biasanya ada di mana? Oke, di dapur boleh. Ya benar kok, di pasar memang ada kan yang jualan cobek, dan di dapur juga memang ada cobek yang biasanya digunakan oleh orang tua kalian. Nah, kalau benda tersebut sebenarnya sudah ada belum dari zaman dulu? Oke, ada ya sebelum kalian lahir, ibu juga sebelum lahir dan maupun nenek kalian lahir. Nah, cobek ini sebenarnya adalah bentuk dari bentuk dari batu, benar. Jadi cobek ini sebenarnya bentuk dari peninggalan masa praaksara dulu. Karena kenapa cobek ini bisa digunakan untuk menghaluskan makanan, ya kan? Kalau sekarang kita menghaluskan bumbu dapur, ini ada tomat, ada bawang merah, bawang putih, dan cabai. Tuh. Ya. Nah, selanjutnya, karena Ibu kan belum mengetahui nih kemampuan awal kalian, maka Ibu ingin melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Ini ada scan barcode-nya, bisa kalian scan.
Oke, bisa scan barcode-nya? Saya. Oke, Ibu rasa cukup ya, karena pertanyaannya untuk pemahaman awal kalian kan. Oke, nah. Oke, sudah. Boleh diletakkan lagi handphonenya. Oke. Nah, di sini Ibu lihat asesmen diagnostiknya bagus ya untuk hasilnya. Jadi mungkin boleh Ibu lanjut lagi untuk pendalaman materi biar kalian paham materi yang apa yang akan Ibu ajarkan nanti. Nah, yang pertama tentang masa berburu dan mengumpulkan makanan atau bahasa Inggrisnya kita kenal dengan food gathering. Nah, jadi masa berburu dan meramu ini diperkirakan terjadinya itu sekitar zaman batu tua atau paleolitikum. Nah, untuk masyarakat praaksara pada masa ini memiliki pola hidup yang nomaden atau berpindah-pindah tempat. Nah, kenapa mereka itu hidupnya nomaden? Karena kehidupan mereka itu sangat tergantung kepada alam. Jadi mereka itu belum bisa menetap di daerah gua atau sekitarnya. Jadi mereka itu sangat bergantung dengan alam, tergantung dari apa yang alam berikan. Misalnya nih di daerah A itu kering, kemarau, berarti mereka pindah ke daerah B yang banyak hewan buruan dan tanaman, seperti itu. Nah, ini adapun kebudayaan masyarakat berburu dan mengumpulkan makanan. Yang pertama itu alat tulang atau bone culture. Nah, di sini kalian kan bisa lihat ya, tulangnya itu ini dari tulang hewan. Nah, ini biasanya digunakan untuk menusuk ketika berburu. Di ujung tulang ini berbentuk runcing. Nah, itulah yang dia gunakan untuk berburu. Nah, yang kedua ini apa ini? Ini kayak lukisan ya. Jadi lukisan pada saat itu dikenal dengan tulisan gores. Tulisan gores dinding. Nah, ini kalau lukisan cap tangan ini ada di Goa Maros. Goa Maros itu di mana sih? Goa Maros itu ada di Sulawesi Selatan. Jadi dia itu biasanya berwarna merah, hitam, dan putih. Kayak gitu. Kemudian kapak genggam atau chopper. Nah, kalau kapak genggam ini kan dia bentuknya lebih besar kan. Nah, kapak genggam ini dia itu bentuknya itu lebih cembung dan lebih lurus di sini. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu digunakan untuk memotong hewan buruan. Sedangkan flex itu apa sih artinya? Flex itu adalah alat serpih. Jadi alat serpih atau batuan pecah yang dari si kapak genggam ini tadi. Jadi dia itu tujuannya untuk memotong daging ya menjadi lebih kecil-kecil kayak gitu. Nah, kemudian masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Kalau masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ini mereka itu hidupnya sudah setengah menetap. Tadi kan belum menetap kan, mereka nomaden. Nah, kalau ini mereka sudah setengah menetap atau yang kita kenal dengan semi descenter. Nah, ini mereka itu tinggalnya itu sementara di gua atau yang kita kenal dengan abris South Roach. Jadi karena mereka itu tinggalnya sementara dan mereka itu biasanya tinggal di dekat daerah yang ada mata airnya atau di sekitar pinggiran sungai, maka mereka pasti akan mencari makanan yang ada di sungai. Nah, kita bisa lihat itu adalah contohnya kerang, ikan. Nah, di situ para ilmuwan menemukan bahwa adanya sisa sampah dapur dari kulit kerang atau yang dikenal dengan Jokan Mondinger, itu dari bahasa Denmark. Oke, nah ini contoh sampah dapur kulit kerang tadi. Ini yang ditemukan oleh para ilmuwan di daerah Gua pada saat itu. Nah, sedangkan gua yang ditemukan di Indonesia itu yang
katanya nih bersifat menetap sementara oleh manusia praaksara itu adalah di Gua Lawa, daerah Ponorogo. Ponorogo itu ada di mana? Jawa Timur ya, daerah Ponorogo. Oke, selanjutnya masa bercocok tanam atau food producing. Nah, di masa bercocok tanam ini kan mereka itu hidupnya sudah secara berkelompok kayak gitu, dan mereka itu sudah menetap. Jadi ada peran tugas antara lelaki dan perempuan. Nah, kalau zaman sekarang kalian lihat peran lelaki dan perempuan itu kayak gimana? Kalau lelaki biasanya yang begawe, yang keluar. Nah, itu sama dengan contohnya di bercocok tanam ini. Jadi yang lelaki itu berburu kalau zaman dulu. Nah, kalau yang wanita itu dia menetap di gua kayak gitu. Jadi mereka itu mulai berpikir untuk bisa membuka lahan dan memelihara hewan ternak. Tapi ladang yang dibuka itu adalah ladang yang masih bersifat sederhana kayak gitu, karena tanaman yang ditanam itu ibu pernah baca di buku itu contohnya sukun, pisang kayak gitu, sedangkan hewan ternaknya itu misalnya babi, rusa kayak gitu dan lain-lain. Oke, kemudian adanya kepercayaan animisme dan dinamisme. Ada yang tahu itu apa animisme, apa itu dinamisme? Udah tahu ya? Oke, bolehlah ibu jelasin aja ya. Animisme itu kepercayaan kepada roh nenek moyang. Nah, itu kalau dinamisme kepercayaan akan benda-benda mati yang katanya itu bisa memiliki kekuatan gaib. Nah, kalau animisme itu kan kalian bingung tuh, itu kayak gimana sih animisme itu sebenarnya? Animisme itu bisa kalian temukan di daerah Toraja. Masih kan itu sampai sekarang. Jadi mereka itu masih sangat menghormati nenek moyangnya atau leluhur. Kalau dinamisme itu bisa kalian temukan sampai saat ini ada di Jawa. Nah, Jawa itu apa contohnya? Ya, biasanya kan mereka itu kan kejawen. Nah, kalau kejawen itu ada yang mencuci keris saat bulan tertentu. Contohnya bulan Suro, kayak gitu. Oke, paham ya? Bisa dimengerti contoh dari animisme dan dinamisme ini. Oke, selanjutnya ini adalah contoh dari kapak pada masa bercocok tanam. Nah, yang pertama itu adalah kapak persegi. Nah, karena mereka itu kan sudah bercocok tanam nih. Di kapak persegi ini ada yang bentuknya besar, ada yang bentuknya kecil, ya kan? Nah, yang besar ini itu untuk mencangkul. Jadi mereka itu mencangkulnya masih pakai batu. Tapi batunya itu sudah bersifat halus ya, walaupun masih agak kasar. Dan yang kedua itu kapak. Oh ya, yang kecil itu dia untuk mengukir. Jadi mereka sudah mulai mengukir, memahat, tapi dari kayu. Sedangkan kapak lonjong itu dia untuk menggarap tanah. Jadi mencangkul tanah lebih dalam lagi. Oke, kemudian masa perundagian. Nah, kalau masa perundagian ini kita mengenalnya dengan masa teknik pengolahan logam. Nah, di masa ini mereka itu sudah mengenal cara mengolah logam dan ada yang namanya ahli di bidang tersebut. Nah, masyarakat praaksara ini sudah mulai mengenal benda logam. Contohnya itu apa aja? Contohnya itu adalah nekara, kapak corong, perhiasan, dan perunggu. Nah, di sini juga sudah ada yang namanya ketua atau kepala yang dipimpin oleh masyarakat. Dan masyarakatnya itu sudah mengenal adanya nilai dan norma. Jadi nilai norma ini sudah diatur dari masyarakat pada masa perundagian. Oke. Nah, ini nekara. Nekara itu kalau kalian lihat di sini bentuknya kayak apa? Iya, gendang. Nah, ini sebenarnya itu adalah gendang perunggu. Nah, pada masa perundagian itu bisa juga sebagai alat untuk memanggil hujan, kayak gitu. Kemudian ini kapak corong. Bentuknya itu ada runcing di bagian atas, ya kan? Nah, ini untuk menggali umbian. Umbi-umbian itu apa, Be? Ada yang tahu? Ya, misalnya ubi sela, ubi kayu. Nah, itu. Jadi mereka itu ngambil ubi itu pakai ini. Contohnya kentang. Nah, ini arca perunggu. Nah, disinilah
Arca Perunggu ini sebagai tempat penyembahan roh upacara keagamaan. Nah, di sini mereka sudah mulai mengenal yang namanya kepercayaan. Sebenarnya dari zaman bercocok tanam, tapi di masa perundagian ini lebih kental untuk masa akan mengenal kepercayaan. Oke. Nah, itu adalah penjelasan dari yang Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan untuk anak-anak sekalian? Ya, boleh bertanya. Oke, siapa namanya? Nama saya Royendra Nashwa. Izin bertanya, kapan masyarakat praaksara mengenal sistem ekonomi? Oh, masyarakat praaksara itu mengenal sistem ekonomi itu pada masa perundagian tadi. Nah, mungkin boleh ini Ibu balik lagi. Nah, jadi di masa perundagian ini mereka itu sudah mengenal sistem barter. Nah, ini kenapa mereka bisa mengenal sistem barter? Karena pada masyarakat ini mereka itu sudah mengenal yang namanya bersawah. Nah, sawah itu atau bertani itu sebagai mata pencaharian utama mereka. Nah, kan mereka ini sudah bisa mengolah logam nih. Dari mengolah logam ini juga mereka bisa menjualnya. Karena ada unsur kepercayaan tadi. Nah, yang contohnya Arca Perunggu ini. Itu. Oke, makasih untuk pertanyaannya. Sangat bagus pertanyaannya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, boleh. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Zakia Rafifa Arnanti. Di sini saya ingin bertanya, Bu, kenapa manusia praaksara pada masa bercocok tanam itu hidup di dataran rendah dan tinggal di gua? Oke, masyarakat praaksara itu hidup di di dataran rendah ya, dan di gua. Oke, jadi masyarakat praaksara pada masa bercocok tanam itu kan bumi itu sudah stabil tuh pada saat itu, dan mereka itu tinggalnya di gua karena mereka itu ingin menghindari dari hewan buas. Jadi biar tidak diserang oleh hewan buas. Jadi mereka itu bisa nyaman kayak gitu untuk tinggal. Nah, di dataran rendah itu dikarenakan dataran rendah itu sangat potensial untuk tempat hidup. Karena kenapa? Kalau misalnya di dataran tinggi itu terlalu dingin, kayak gitu. Dan misalnya di daerah yang panas atau di dataran yang lain itu suhunya itu terlalu panas atau terlalu tinggi, misalnya di daerah laut kayak gitu. Nah, itu jadi cocok untuk menjadi tempat tinggal. Oke, tadi kan kita sudah dengar tentang praaksara. Ada yang tahu apa itu arti dari praaksara? Tidak tahu ya. Kalau buta aksara deh, buta aksara apa? Nah, buta huruf. Kalau praaksara? Nah, sebelum mengenal tulisan. Jadi manusia praaksara ini mereka sebelum mengenal tulisan. Nah, kapan mereka bisa mengenal tulisannya? Nanti saat kedatangan Hindu Buddha. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada ya? Oke, untuk yang sudah bertanya, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Nah, sekarang, di sini ada kalimat perintah nih. Diskusi secara berkelompok. Nah, jadi Ibu minta kalian itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Nanti Ibu akan memberikan kalian LKPD atau lembar kerja peserta didik. Oke, di sini Ibu akan membagi kelompoknya dulu. Ini 6 orang ini kelompok 1, yang itu 5 orang kelompok 2, ini kelompok 3. Yang di situ mana? Oh, ini kelompok 4 ya. Oke, 6 orang ini kelompok 4. Yang di ujung situ? Oke, kelompok 5 ya, 6 orang itu. Kalau yang di sini? Kelompok 6. Oke, sekarang boleh kalian duduk berdasarkan kelompoknya. Mejanya bisa digabung, ya kursinya dipisah aja. Oke, sekarang boleh Ibu bagiin soalnya? Boleh ya? Oke, ini soal untuk kalian. Ya. Tolong jangan lupa ditulis nama kelompok dan kelasnya. Iya. Nih. Mungkin Ibu kasih waktunya sekitar 15 menit aja, bisa? Bisa. Oke, bisa ya. Nanti kalau waktunya memungkinkan boleh
3 kelompok maju, tapi kalau tidak memungkinkan 1 atau 2 kelompok saja. Nah, untuk yang lain boleh menyiapkan pertanyaan untuk temannya. Kalau ada kesulitan atau pertanyaan boleh tanyakan kepada ibu. Kelasnya dikondisikan ya, jangan sampai terlalu ribut. Ya, nama dan kelas diisi. Nanti kalian bagi kelompoknya yang tidak maju, ibu minta kalian siapkan pertanyaan ya untuk teman-temannya. Yang di belakang sudah selesai? Oh, dikit lagi. Oke. Belum kita akan presentasi, Ibu mau nanya nih siapa yang ingin maju ke depan kelompoknya? Yang ingin siap maju? Siapa? Diawali dengan kelompok 1. Oh, kalian ya kelompok 1 pengen. Oke, boleh. Kalau itu kelompok 2 juga. Oh, kelompok 6 ya. Oke, sorry. Kelompok 6 mau maju. Nah, ada kelompok lain yang mau maju? 3 ya? Oke, 3 boleh mau maju. Nah, berarti sisanya ada kelompok berapa nih? 2, 4, dan 5. Nah, Ibu minta ya boleh. Dari kelompok lain boleh kalau mau bertanya ke kelompoknya. Tapi Ibu harap kalian menyiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan teman kalian sampaikan. Oke. Maju tadi kelompok berapa? 1 ya. Oke, kalau boleh, kalau sudah siap boleh maju semua anggotanya. Ya. Oke. Tolong ya kelompok yang lain dengarkan dan kalian beri pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan saya akan memperkenalkan kenapa nama saya itu saya tadi, kenapa nama saya saya Rana Putri, Saya Zakia Rafifa Arkanti. Saya Muhammad Hifat. Saya Rafa Islami. Baiklah, di sini saya akan membacakan soal diskusi dan jawaban dari Ananda Putri Kala. Apa yang melatar belakangi manusia sekarang harus berburu dan mengumpulkan makanan? Karena manusia sekarang masih tergantung pada alam dan manusia sekarang pada saat itu belum mengenal istilah bercocok tanam dan berkelompok, sehingga mereka harus berburu binatang yang banyak kemudian hari esok. Bukan pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Zakia Rafifa. Pertanyaannya, mengapa manusia praaksara harus berpindah-pindah tempat tinggal? Karena pada masa itu manusia masih memiliki pola nomaden, yang berarti mereka hidup berpindah-pindah dan bergantung pada kondisi alam. Ini disebabkan karena umbi-umbian dan binatang buruannya yang di sekitar itu masih kurang. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke. Kelompok lain boleh bertanya. Ada yang mau bertanya? Ayo, tadi ada yang tunjuk tangan tuh tadi. Ya, mau bertanya ya? Oke, boleh. Saya tidak dari kelompok 2 bertanya, kenapa pada zaman dahulu orang hidupnya itu berpindah-pindah? Oke. Kenapa pada saat itu hidupnya berpindah-pindah? Atau yang dikenal dengan nomaden ya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Zidan. Pertanyaannya, kenapa pada zaman dahulu manusia berpindah-pindah? Karena mereka itu masih memiliki pola hidup nomaden, yaitu berpindah-pindah dan bergantung pada kondisi alam. Ini disebabkan karena makanan yang di sekitar mereka kayak umbi-umbian, terus binatang yang diburu itu tuh masih
kurang Mak benar. Misalnya di tempat A binatang yang diburunya tuh ayam apa babi misalnya tuh. Habis misalnya di tempat A itu ya karena lapis pindah ke tempat B. Ya ada lagi ke tempat lain itu. Oke, boleh. Oke, boleh ditepuk tangan, jawabannya benar. Apresiasi. Nah, bagi anak-anak yang lain ada yang mau bertanya? Boleh? Saya dari Bahan. Izin bertanya, tempat tinggal seperti apa yang dikategorikan sebagai tempat tinggal yang baik pada zaman praaksara khususnya pada saat mereka berpindah dari tempat? Oke. Tempat tinggal seperti apa yang dikategorikan sebagai tempat tinggal yang baik pada zaman praksara, khususnya pada saat mereka berpindah-pindah. Pada zaman praksara, tempat tinggal yang baik cenderung memenuhi beberapa kriteria penting. Pertama, ketersediaan sumber daya alam yang cukup seperti air bersih, tanah subur, dan keanekaragaman hayati untuk mendukung kehidupan sehari-hari dan pertanian. Dua, keberadaan lahan yang aman dari ancaman alam seperti banjir, tanah longsor, atau gempa bumi. Selain itu, tempat yang strategis dari segi pertahanan juga dianggap baik, misalnya posisi yang sulit dijangkau oleh musuh potensial, atau memiliki kondisi geografis yang memberikan keunggulan pertahanan alami. Selama periode berpindah-pindah ini, tempat-tempat dengan aksesibilitas yang baik untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain juga dihargai. Oke, itu ya jawabannya. Oh, boleh. Oke, kayak gimana jawabannya? Oh, benar ya. Oke, boleh tepuk tangan. Nah, mungkin boleh Ibu bantu menjawab. Kalau kata temannya tadi ada yang tinggal di daerah sekitar sungai. Nah, itu karena mereka bisa mendapatkan makanan yang ya ikan atau kerang yang tingkat lanjut tadi, atau bisa juga mereka itu tinggalnya di dataran rendah. Karena kata Ibu tadi kalau misalnya di dataran tinggi itu kan dia terlalu dingin tuh. Nah, kalau misalnya di daerah pantai itu terlalu panas. Jadi, kalau di dataran rendah itu sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Oke, mungkin bisa dipahami ya. Oke, dari anak-anak yang lain atau teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Ibu presentasi kelompok 1 ini sudah sangat bagus. Terus jawabannya juga sudah memiliki aspek yang sangat baik. Oke, boleh duduk kembali ke kursinya masing-masing. Oh, mau penutup ya? Oke ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Itu sudah selesai diskusinya. Sekarang boleh kita duduk ke posisi awal tadi. Ya. Nah, tadi kan kita sudah nih melakukan kegiatan diskusi. Nah, kemudian, oke. Nah, dari kegiatan diskusi tadi, dari materi yang sudah Ibu ajarkan, apa sih yang dapat kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Atau kesimpulan deh, kesimpulannya apa? Ada yang bisa kasih kesimpulan pada materi ini? Oke, boleh? Belajar tentang hari itu kan, hari ini tentang masa prasejarah. Masa prasejarah praaksara adalah masa sebelum Menang Besar, di mana di masa itu ada tiga pembagian, yaitu masa berburu, mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundingan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan manusia praaksara hidup berpindah-pindah dan masih tergantung pada alam. Sedangkan masa bercocok tanam, manusia prasejarah sudah hidup secara berkelompok dan mulai hidup di daerah-daerah rendah seperti dekat sungai. Selanjutnya masa perundagian, manusia praaksara sudah hidup menetap dan sudah mengenal sistem barisan. Tidak hanya itu saja, mereka juga sudah tahu teknik pengolahan logam. Oke, terima kasih untuk kesimpulannya, sudah sangat jelas ya. Temannya itu sudah menjelaskan dari masa berburu, meramu, terus bercocok tanam sampai perundagian. Nah, dari sini
kan kegiatan pembelajarannya sudah selesai nih. Ibu sudah menjelaskan materi, berdiskusi. Nah, di sini ada nggak hal yang perlu Ibu perbaiki untuk di pertemuan selanjutnya? Atau kamu? Oh, senang. Jadi senang. Ada yang perlu Ibu perbaiki? Tidak ada ya? Oke, terima kasih untuk kritik dan sarannya. Pertemuan selanjutnya, kalian itu akan belajar sejarah mengenai masa manusia masa praaksara. Nah, itu kita baca doa terlebih dahulu karena pembelajarannya sudah selesai. Baca doa dimulai. Oke, amin. Oke, terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.